Deklarasi hyperinflasionium. Bagaimana itu saya menyebutnya? Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Mandat ini adalah mandatory. Setelah akhirnya saya menyimpulkan ini adalah urusan keluarga saya, dimana tematik siapa Indonesia dari rakyat untuk rakyat tidak berkesinambungan memahami pernyataan ini dari arti diplomatiknya. Ringkas saja saya akan bercerita tentang hyperinflasi di tahun 1950. Setahun setelah piagam di mana permintaan konstitusional siapa peranan majelis parpol lama itu. Parpol lama yang dimulai ketika ada Bung Hatta datang ke Amsterdam saat 1949. Nama saya Raden Mahesa Bayu Surya Subroto, atau ringkasnya saya seorang anggota masyarakat yang berperan dalam pemahaman bentuk rupa sinemiologi, di mana fakultasnya tidak ada sebenarnya. Atau saya otodidak seorang seniman, katakan saja seperti itu. Memahami bentuk adalah pertanyaan siapakah saya, rupa sinemiologi. Adapun ringkas dari sebuah bentuk sipil ataupun siapa rakyat, dari keanggotaan dari rakyat untuk rakyat bertanya pertanyaan representatif deklarasi ataupun diplomatik sebagai pertanyaan kritik ini. Ringkas pertanyaannya tentang hyperinflasi. Saya bertanya dari tahun menahun kita tidak pernah mengalami statistik fluktuasi naik, tapi selalu turun. Kecuali di zaman Bapak Habibie sempat naik sedikit, di mana kriterianya coba saya pahami, saya cari tahu, saya bertanya apakah beliau orang pintar saja, ternyata beliau diminati dari kriteria di mana prospektus bisa dihormati oleh beliau, makanya sempat dinaikkan nilai rupiahnya. Hyperinflasionium, di mana hyperinflasi itu adalah pertanyaan tentang sovereignty monetary, kedaulatan bentuk uang siapakah rupiah, di mana nilai tukar tidak ada dengan urusannya GDP, gross domestic product. Saya pahami bentuk itu beda lagi pertanyaannya dalam pertanyaan mengapa diplomatik partai politik tidak menghormati kondisi siapa dulu bilateral di mana keluarga kerajaan Hamengkubuwono, karena satu-satunya covenant yang diakui oleh pihak Amsterdam saat itu adalah Batavia, sedangkan Sumatera masih tribunal, Sulawesi masih tribunal, bahkan Kalimantan masih di posisi urusan yang bukan Indonesia. Dalam invasinya, bukan inflasi ya, dalam invasi atau saya menyebutnya invasinium di mana saat setelah agresi Jepang 1942, saya bertanya, selalu berbolak-balik karena saya berstudi ingin membuat sebuah filmologi dari penceritaan itu dan bertanya pertanyaan tentang konstitusional tentang siapa Hamengkubuwono, di mana Jayakarta sesungguhnya adalah urusan keluarga saya, di mana kami dari Mataram termasuk itu Jayakarta adalah kondisi di mana representatif Raden Officer, di mana keluarga saya, sesepuh saya Raden Officernya. Intinya ringkas dari pertanyaan ini lagi juga pertanyaan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia.
memahami konstitusional di mana bilateral ini salah. Bilateral siapa Indonesia salah sebab kalau dipahami mereka tidak pernah mengulas tentang Pandeta itu apaan. Apakah Pandeta. Dipahami juga kenapa dalam pemetaan geografis di mana politik, deklarasi, saya mengatakan kecewa sebab terjadi sebenarnya pengkhianatan dari rakyat di awal waktu membentuk dirinya bentuk Republik Indonesia. Portfolio Republikan ini tidak akan memenangkan sesuatu situasi yang dimana prediksinya adalah tentang nilai mata uang Indonesia naik fluktuatifnya strata dengan seperti tahun 1988 di mana nilai rupiah 3,8 di mana sekarang 0 desimal. Dan saya menyebutnya 0 desimal sinium. 6 desimal sinium itu strata seperti 16.000 sekarang ini. Adapun juga dari tahun ke tahun semakin bertambah tahun semakin turun, semakin lebih buruk dari bentuk parpol lama di mana setelah kemudian waktu Orde Baru masih tetap turun harga rupiah. Saya di antara mereka yang bertanya kemudian juga bentuk dalam fakultasnya. Kalau dunia di mana Bung Hatta dan kawan-kawan parpol lama meminta konstitusional di Inggris, piagam konstitusional itu adalah minta izin berdirinya eksklusif mengatur siapa dengan nama dari Indochina ke Indonesia. Hingga saya memahami satu hal lagi. Kenapa di dokumentasinya tidak ada para raden, padahal di sana diawasi oleh para bangsawan Belanda atau Inggris yang berada di tempat itu dari kedatangan Bung Hatta. Kenapa dunia bangsawan Indonesia tidak ada di dunia itu? Sebab seutuhnya mereka bisa dipahami setelah agresi atau invasi di mana Jepang representatif, di mana markup semuanya pertanyaan tentang treaty berjalan buruk sekali. Kalau dipahami dari bagaimana terceritakannya dalam dokumentasi. Adapun juga bagaimana kita eksklusif mengakui properti. Kalau di masa kerajaan di mana saya dulu studi di New Zealand, saya memahami pertanyaannya adalah tanah tidak boleh dimiliki sebenarnya. Jual beli tanah dari kenegaraan kita, di mana bentuk konstitusi hanya membolehkan disewa, sebab kepentingan orang lain tidak boleh dirusak. Karena itu sebenarnya konstitusional Indonesia sudah sesungguh-sungguhnya memberi kebebasan yang terlalu ajaib, hingga kepentingan rakyat, keanggotaan rakyat di antara yang lainnya menjadi hal yang tidak diminati dalam bilateral umumnya. Dari dimana kita cara membaca menulisnya sesuai cara italik yang dikonversikan dalam bentuk sebutan huruf, itu saja sudah membuat pertanyaan di mana banyak hal yang kalau bilateral, internasional atau global memahami kita setelah italik adalah pernyataan hyperinflasi yang pertanyaannya kenapa Indonesia seharusnya punya mandat sebuah simbol. Tapi kalian menyebutkan simbol, kita punya. Kita simbolnya
adalah dari rakyat untuk rakyat. Tematiknya dalam pernyataan di mana representatif itu. Sedangkan yang paling menyedihkan lagi adalah hyperinflasi ini, di mana nilai rupiah mengapa semakin turun. Mengapa juga kami memiliki pernyataan yang dimana layaknya tidak seperti pewaris siapa bilateral yang penting itu. Vendetta itu dulu adalah dimana setelah lintasannya adalah kami keturunan Chinese dari Hamengkubuwono, Pakuala, Mangkubumi, Keraton Surakarta juga bertanya pertanyaan yang mungkin berbeda dengan di mana saya bertanya. Di dunia bangsawan siapa mereka terpisah dua sejak terjadi invasi Jepang. Ada yang sisi interior di mana keraton Wong Dalem dan eksterior. Eksterior itu yang tidak diakui, bahkan tidak dianggap, bahkan jadi jatuh miskin. Ada juga di mana saya berkesimpulan lain juga tentang mengapa sebab invasinium Jepang. Di mana situasi status siapakah Indonesia. Dari transisi dari Indochina dalam lintas waktunya ke Indonesia memiliki peran-peran adegan di mana peran itu adalah kecurangan. Dalam asumsinya saya berprasangka asumsi, bukan argumen tapi asumsi di mana mengapa Raden Rajiman Widyo Diningrat semua mandatori pengikutnya membantah siapa mereka dan akhirnya mereka membentuk parpol lama. Sebab itu ini adalah pro dan kontra, apa itu artinya intensitas dan densitas di mana deklarasi dialog di saat sejarah pertanyaan-pertanyaan berbeda. Raden Rajiman Widyo Diningrat tahun kalau tidak salah mulai tanggal 3 Mei di tahun 1945 membentuk arti idealisme untuk membangun pemuda-muda dari sejak saat invasinium itu, di mana Jakarta di mana adegannya adalah dunia yang setelah kegagalan mandatori di mana assembly itu adalah pertanyaan yang dimana saya bertanya tentang kedatangan Tenno Jepang atau bangsawan Jepang. Tenno Jepang yang membawa prajurit samurainya, hingga saya bertanya pertanyaan perbedaan waktu dari waktu ke waktu, pertanyaan tentang siapakah keluarga Raden Rajiman yang seharusnya dia mensukseskan siapa kerajaan Mataram. Adapun di tahun lebih tuanya beliau, di mana kekayaan eksklusif Raden, rasanya sangat aneh kalau dia mati semuda itu. Bahkan Profesor Dr. Sarjito yang terkenal di Jogja itu, dia lebih memiliki umur panjang hingga di tahun 70-an baru meninggal. Sedangkan Raden Rajiman lebih cepat, ringkas, umur 40 tahunan, umur sekitar 40 sampai 50-an dia udah meninggal. Bahkan karena itu saya juga merasakan sebuah pencatatan jurnal yang berbohong tentang fakta siapakah di balik transisinium dari Indochina ke Indonesia yang harus diteliti lagi. Mengapa? Sebab karena jurnal itu harus dicek setelah bilateral problematik di mana kejadian. Tiba-tiba Soekarno dan Bung Hatta memandatkan status officernya sebagai presiden tertinggi. Officer di mana sesungguhnya bukan tujuan konstitusi siapa piagam itu di tahun 1949. Jadi kalau saya
pahami yang Anda sebut pemimpin kenegaraan ini adalah presiden, itu officer. Sedangkan dalam sipil bentuk pertanyaannya kalau kerajaan Mataram, kami anggota di mana setelah keluarga bangsawan mempunyai mandat turun temurun sejak berdirinya bentuk sipil di mana distribusi keuangan. Yang Anda pahami distribusi keuangan itu dipetakan dalam pemetaan geografis. Pembentukan Jayakarta dengan keuangan distribusinya di Pulau Jawa ini dimulai dari Banten atau disebut di dunia Banten Lama. Namun di sampingnya ditulis pertanyaan di mana dalam sejarah tertulis pernyataan yang di jurnal dalam pemahaman bagaimana bisa dinyatakan dalam akronim yang berbeda itu. Akronim tujuan judul itu adalah sebenarnya tentang kenapa Agung Tirtayasa, padahal hanya Hamengkubuwono Agung, tapi disebutnya Agung Tirtayasa karena mereka sudah memparasitkan penyataannya untuk merubah tulisan tercatat sejarah. Saya memahami dari Kaibon, Banten Lama atau Surosoan itu tempatnya di mana distribusi dicetaknya keuangan. Karena mesin printingnya aja ada di museum itu. Jadi sehingga saya pertanyakan apa itu bentuk rupa sinemsiologi dari bentuk status keuangan yang direbut dan disebut dalam buku jurnal para pres di mana buku Revolusi Indonesia menyebutnya Takem, tahun kemenangan. Takem yang disebut tahun kemenangan itu disebut-sebut oleh Soekarno. Tahun kemenangan karena seluruhnya sudah dicetak dengan wajahnya beliau sebagai deklarasi. Anehnya juga kalau ditanya tentang Giyanti. Kalau Giyanti itu adalah tentang porsi validasi di mana ada cetak stempel kebangsawanan Belanda ataupun bangsawan siapa Pulau Jawa saat itu atau Batavia, di mana setelah Vendetta sendiri pengertiannya adalah 3 hal. Belanda dalam 2 kategori, Inggris dan Amsterdam, di mana kebaktian mereka British Salvation ataupun Amsterdam Salvation, dan disebut dalam satu serikat Belanda. Terbukti juga dalam seragam di mana yang satu hitam dari siapakah penangkapan Diponegoro dalam lukisannya Raden Saleh siapa? Raden Saleh siapa melukis penangkapan Diponegoro, terlihat 2 seragam. Yang satu biru muda, yang satu hitam biru tua. Biru tua adalah Inggris, British, dan yang satu Amsterdam, Dutch people atau yang Anda sebut dengan Belanda itu. Prime-nya Belanda. Sedangkan sebenarnya prime-nya adalah Optimus Prime-nya adalah tetap British. Balik lagi ke tentang percetakan distribusi uang di mana setelah apa artinya konstitusional 1949 dan mereka menyebutnya Takem, tahun kemenangan siapa revolusi dari Transisinium Indochina ke Indonesia, mengorbankan Hamengkubuwono yang kalau dalam asumsinya sebenarnya ayah saya yang harusnya ditunjuk. Hamengkubuwono IX itu harusnya ayah saya dari kriteria gonogininya. Tapi pertanyaannya jadi tiba-tiba digusur dan tiba-tiba turunan dari Hamengkubuwono VIII. Padahal persilangannya ada di antara Pakualam, Mangkubumi ataupun Hamengkubuwono. Juga kejadian tentang siapa disebut pahlawan, saya sangat menyayangkan Lembayung Raden Diponegoro. Dari pernyataan kenapa tertulis pernyataan yang sangat menyatakan tidak memahami berkas siapa kolonial saat itu. Diponegoro dipahami dalam keluarga di mana kacamata saya saja nih ya, bertanya pertanyaan berbeda. Saya memahami dia diulas dalam sosiologi siapa ketika di Raden Saleh sebagai representatif assembly
para Raden. Bertanya siapakah Raden Diponegoro, bertanya diplomatik berbeda dalam memandatkan tujuan apa itu sebenarnya sesungguhnya dalam Pandeta Diponegoro meminta treaty dibentuk dalam konstitusionalnya untuk tujuan dari tribunalnya Pulau Sumatera menjadi konstitusional yang langsung serupa seperti Pulau Jawa atau Batavia atau Covenant Raden. Disetratakannya, diupayakannya itu membuat pertanyaan yang saya merasa itu adalah hal yang belum waktunya saat itu. Dan mereka belum siap. Mereka sedang menselidiki atau menyidik siapakah Tribunal Pulau Sumatera. Bahkan hingga akhirnya apa yang disebut eksklusif konglomeratnya Indonesia, bukan Indochina ya. Kebanyakan dari Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi. Sedangkan Pulau Jawa statistiknya sedikit. Karena kenapa? Karena mereka emang bagian yang mengkhianati siapa kerajaan, siapa Indochina di awal waktu. Di mana terjadi transisi nium dari Indochina kemana terletak kita dalam posisi kuadrannya menjadi Indonesia. Adapun yang saya tanya lagi, mengapa konstitusional ini bertanya pertanyaan yang salah tentang siapa keluarga? Bentuk bilateral konstitusionalnya memahami siapakah. Kalaupun ada di United Nations Anda menyatakan sebagai debat atau pernyataan debut, pernyataan ini ada di Agreement United Nations International atau Anda menyebutnya beda lagi sebutannya PBB di mana Persatuan Serikat Bangsa-Bangsa ini tidak ada hubungannya dengan kekuasaan, di mana setelah tertulis apa itu dari Pandeta, dari sub kriteria judulnya Pandeta itu di atasnya ada lagi disebut traktat. Apa yang disebut Soekarno Traktat pun Soekarno tidak mengetahui pernyataan tentang wibawa konstitusional aturan itu. Hingga dia pernah disebut pertanyaan yang dalam publikasi Amerika, pernyataan yang telah menyalahkan pernyataan itu. Bahkan sampai memerintah menembak jatuh pesawat sekutunya saja sudah menjadi pertanyaan yang aneh. Dari cara kita membaca menulis itu, mengapa kita berperan sekutu bukan berarti kita udah terikat pernyataan sekutu selamanya. Cara membaca menulis kita bukan aksara Jawa lagi, namun kita membaca menulis sesuai abjad italik, di mana bersekutu langsung kepada kerajaan Inggris, di mana juga apa yang terjadi di hyperinflasi tidak sesuai kriterianya, makin turun karena semua sedekat asumsinya dipertanyakan seperti apa yang saya katakan dalam awal detik. Sebenarnya tidak ada hutang kecuali konstitusional bentuk telah disrintisitiumkan oleh Indonesia, di mana disrintisitium adalah pertanyaan missing apprentice of corrupt line, atau mengapa Anda menulis atau pada umumnya yang belajar HTML menemui HTML 404. Nah, 404 itu terjurnal. 404 halaman kosong itu sudah terjurnal, disebut pernyataan mengapa Jayakarta di jurnal menjadi Jakarta, dirubah konstitusionalnya semuanya. Itu bukan hak mereka, tapi bilateral itu tidak menganjurkan kalian merubah 404, karena itu dalam dunia program kalian dikenal sebagai halaman 404 selamanya. Mentiadakan konstitusional siapa keluarga kerajaan Mataram atau siapa dalam mahkota peran utamanya Hamengkubuwono tertera sebagai simbol representatif yang mewakili siapa administrasi Pakualam, dan Mangkubumi sebagai jurnal koloni keamanan, yaitu kekuatan bersenjata. Dan siapa Keraton Surakarta adalah sesungguhnya dalam solitarium itu kita bertanya solitar Inggris, Belanda, dan Eropa, dan bahkan belahan lain sehingga Cina
sebagai ketika dinasti Ming belum runtuh, dan bahkan siapa Korea Utara sekarang, ataupun restorasi Meiji Jepang masih dalam bangsawan Tennonya, di mana saya masih belajar banyak banget. Tapi intinya tentang siapakah kebangsawanan Raden adalah sesuatu yang sedang saya pelajari juga. Bercerita terkait filmologi, di mana kritisnya pernyataan siapakah kita menemui tasking agenda dari apa bentuknya rupa sinesiologi, di mana objektifnya adalah representatif Indonesia yang sedang dipertanyakan umum, di mana halaman 404 itu terkait Jayakarta dirubah menjadi Jakarta. Dalam sejarah terjadinya revolusi di Rusia, di Cina, di Indochina, di Cina, di Beijingnya, di India, tidak pernah merubah status bilateral yang udah disepakati di sebelumnya waktu, yaitu merubah halaman 404 itu, yang halamannya tadinya disebut Jayakarta tapi dirubah dalam statusnya jadi Jakarta. Hingga pertanyaannya adalah, ini adalah bentuk sipil yang rusak, mengapa kita menjadi representatif atau memadatkan, berdeklarasi atau berdiplomatik, di mana perusahaan apapun yang disebut Republican portfolio Indonesia menjadi tetap mandatori yang salah representatifnya. Kira-kira sekian dulu kepada Dewan Juri, dan semoga karya saya yang lain bisa dimaklumin ekspresi pernyataannya, sebab saya hanya berkepenghidupan orang jadi rakyat biasa dan sebagai Raden, di mana dalam asosiasinya turunan dari pewaris siapa Pakualam, di ketik Pakualam ke-8 atau ke-9, saya lupa, saya harus ngeliat berkasnya lagi, tapi intinya tentang turunan siapa saya bertanya siapa inflasinya, hiperinflasi dari kalau ketika perjumpaan saya dengan dokumentasi jurnal ini adalah sebuah pertanyaan yang kritikal, modernismenya, pertanyaan-pertanyaan beda. Intinya kepada Dewan Juri, mohon maaf kalau ada pernyataan yang membingungkan, sebab bukan dengan mahal yang keren eksklusif dari perfilman, namun hanya filmologi sederhana dari sebuah dokumentasi jurnal. Kiranya terima kasih dulu, selamat pagi, sore, dan malam. Bercanda saya dalam humor. Semoga sentosa dalam daulatnya siapa kita menjadi rakyat untuk rakyat, berrepresentatif, deklarasi selamanya. Terima kasih.